Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 di sini akan mempresentasikan sebuah pembahasan materi bahasa Indonesia mengenai pembelajaran membaca di kelas tinggi. Saya Adit Gandara, sebelah kanan saya. Saya Neneng Andarwati. Nah, di sini langsung saja. Pertama itu mengenai pengertian pembelajaran membaca di kelas tinggi, yaitu memahami, menafsirkan, menganalisis, dan mengevaluasi isi bahan secara mendalam. Berikutnya, menemukan ide pokok. Di sini itu ada menyimpulkan, menilai informasi, dan mengaitkan dengan pengalaman. Poin yang ketiga itu adalah meningkatkan berpikir kritis, memperluas wawasan, dan mendukung keberhasilan belajar. Nah, selain itu, ini juga ada manfaat pembelajaran membaca dalam bahasa Indonesia. Di situ ada 7 poin. Ada 7 poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama itu adalah meningkatkan kemampuan memahami informasi dari berbagai sumber. Kedua, mengembangkan berpikir kritis, analitis, dan logis. Ketiga, memperluas wawasan dan memperkaya kosakata. Yang keempat, melatih menemukan ide pokok, menyimpulkan dan mengevaluasi teks. Terus, menumbuhkan minat dan kebiasaan membaca. Yang keenam itu mendukung keberhasilan belajar berbagai mata pelajaran, membuat peserta didik menjadi pembelajar mandiri. Jadi, dalam pembelajaran membaca ini itu adalah dapat memperbanyak kosakata. Jadi kuncinya adalah untuk kita memperluas kosakata, untuk memperbanyak kosakata maka perbanyaklah membaca. Lanjutnya. Baik, selanjutnya, tujuan pembelajaran membaca meningkatkan pemahaman isi bacaan, makna tersurat dan tersirat, mengembangkan berpikir kritis, logis, dan analitis, melatih menemukan ide pokok, informasi penting, dan hubungan anteraid, membiasakan menarik kesimpulan dan menilai isi bacaan secara objektif, menumbuhkan minat dan kebiasaan membaca sebagai budaya literasi, mendukung keberhasilan belajar berbagai mata pelajaran. Jenis-jenis membaca yang diajarkan: 1. Membaca pemahaman, memahami isi bacaan secara menyeluruh. Yang kedua, membaca interansif, membaca cermat teks pendek untuk informasi tertentu. Yang ketiga, membaca ekstensif, membaca luas teks beragam untuk menambah wawasan dan kesenangan. Yang keempat, membaca kritis, menganalisis, menilai, dan mengevaluasi isi bacaan. Yang kelima, membaca kreatif, mengembangkan imajinasi dengan menulis ulang atau mengembangkan cerita baru. Selanjutnya, strategi pembelajaran membaca yang efektif, yaitu survei, question, read, research, review. Yang kedua, strategi membaca kritis, yaitu melatih analisis dan evaluasi teks. Yang ketiga, strategi membaca intensif, yaitu menekankan ketelitian terhadap teks pendek. Yang keempat, strategi membaca ekstensif, mendorong membaca luas untuk menambah wawasan dan minat baca. Selanjutnya, metode pembelajaran membaca yang efektif, yaitu membaca terpimpin. Guru memberi bimbingan untuk memahami kosakata, ide pokok, dan kesimpulan. Yang kedua, diskusi kelompok, bertukar pendapat dan memperdalam pemahaman melalui kerjasama. Yang ketiga, tanya jawab, mengukur pemahaman dengan pertanyaan faktual, interaktif, dan evaluatif. Yang keempat, penugasan, melatih kemandirian dengan tugas membaca, merangkum, atau memahami bacaan. Kesimpulan dari materi kami tentang pembelajaran membaca di kelas rendah, yaitu pembelajaran membaca pada kelas di antara lainnya
terencana, sistematis, dan sesuai dengan karakteristik peserta didik. Yang kedua, penerapan strategi dan metode yang bervariasi dan efektif. Tujuan akhir yaitu peserta didik mampu memahami bacaan secara mendalam, memahami kemampuan berpikir kritis, membutuhkan minat dan kebiasaan membaca yang baik. Nah, baik. Itulah tadi pemaparan materi dari kita mengenai pembelajaran membaca di kelas tinggi. Nah, selanjutnya untuk teman-teman, jika ada sesuatu yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan pada kolom komentar di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.